Ada lagi bos? Terus yang kedua Pak Haji, ini Ya. pengen cepet bangkit lagi gitu Pak Haji ya, dari kehidupan kita tuh Pak Haji, pengen cepet bangkit lagi. Sudah terlalu lama gitu Pak Haji, kira-kira gimana nih Pak Haji nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni, tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Nama saya Suganda Pak Haji dari Cianjur Pak Haji. Ya. Mungkin saya sekarang ada 3 pertanyaan Pak Haji, mohon maaf. Yang pertama Pak Haji, kita tuh lagi apa ya, boleh dikatakan kesusahan lah lagi gitu Pak Haji. Tapi tetap aja namanya orang tua Pak Haji pengen nyekolahin anak gitu. Nyekolahin anak yang kira-kiranya yang sampai setinggi-tingginya lah gitu. Makanya kita di sini semampunya gitu pengen nyekolahin anak. Tapi Pak Haji kesulitannya begini Pak Haji, karena saya lagi kesulitan banget ini teh dalam sudah lama lah, hampir 5 tahun ini. Jadi kalau tiba-tiba anak mau semester itu Pak Haji, kita tuh ngutang-ngutang Pak Haji, uangnya Pak Haji, tiap semester ngutang-ngutang Pak Haji. Nah utangnya ini tuh susah untuk bayarnya Pak Haji gitu. Jadi Bos, utang makin bos, besar makin kalau gue ngobrol nih, kita ngobrol. Siap. Lo lihatnya nih, ini berlaku semua. Lo kan susah, Siap. nggak punya uang lah, bahasa susah. Siap. Itu udah seizin Allah belum bos? Udah. Herannya ada bank keliling nawarin lo. Itu udah seizin Allah belum? Udah. Siap. Tinggal lo ambil aja. Kalau nggak mau ya jangan diambil. Kalau mau ya ambil. Riba, biarin riba bos. Semua juga riba bos. Sekarang aja riba lagi rame. Dulu juga nggak ada riba-riba. Yeah. Gitu. Jadi kira-kira nih, lo susah, udah seizin Allah belum? Udah kan? Udah. Nah, terus ada bank keliling nih nawarin lo. Bank keliling, bank keliling, bank keliling. Ah, lo mau nggak ambil? Enggak, ya udah nggak usah diambil. Yakin pasti gue ada uangnya. Kalau mau ambil, ya udah ambil. Begitu loh bos. Orang lewat kok. Begitu. Sekarang kan orang ngomong nggak riba sekarang. Dulu juga lo riba. Gue kan nggak ngomong sekarang. Dulu gue juga kena riba bos. Ini gue namanya haji riba tau. Iya maksudnya dulu ibu saya nggak bisa nyekolahin gue kuliah, SK-nya disekolahin sama emak gue. Jadi lo mau ambil apa enggak? Ya udah nggak usah diambil. Mau diambil ya udah ambil gitu loh bos. Tidak ada yang tidak mungkin sama Allah. Nanti jalannya ada aja. Orang sekarang pada pakai jilbab, banyak bos orang pakai jilbab. Mukanya doang bos. Dalamnya juga riba bos. Kok gitu Pak Haji? Lah kan juga kelihatan. Cuman dapetnya doang. Nah lu sekarang mau diambil apa enggak? Enggak, ya udah. Mau diambil, ya udah ambil. Diem-diem. Lo lihat nih bos. Orang nih di Indonesia terutama nih, itu ngawinin anaknya emang nggak riba? Riba semua bos. Itu buat ngawinin uang minjem rentenir. Harusnya ditulis di spanduk, perkawinan anak saya uangnya pakai uang riba. Ada gak yang kondangan? Gak ada, kabur. Jadi lu jangan berpikir negatif. Kita nih semua mikirnya negatif dulu. Ntar hasilnya negatif. Lu harus bilang pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti ada solusinya, pasti ada solusinya, pasti ada solusinya. Begitu, jangan lo ngomong saya mau nyekolahin anak saya tapi saya nggak punya duit. Ya Allah, itu jangan diucap. Ntar bener nggak punya duit, kan ucapan adalah doa. Bisa gak itu jangan diomong. Kedua, gimana hidup kita nggak susah bos. Orang mau ngeluarin duit aja mikir. Contohnya mau beli bensin, mosok isinya pertalite. Harusnya apa?
Pertamax turbo lah. Nanti duitnya yang masuk juga kira-kira Pertamax turbo. Ini yang dikeluarin Pertalite, ya duitnya Pertalite. Oke? Jadi bisa gak otak lo sekarang mindsetnya ini berlaku positif? Kan kalau gue lihat otak lo negatif. Mana negatifnya Pak Haji? Lah tuh tadi mau nyokolin anak setinggi-tingginya tapi nggak ada duit, itu jangan diucap, ntar bener nggak ada duitnya bos, cuman berangan-angan doang. Harusnya ngomong gimana? Pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti ada uangnya. Kalau sakit pasti sembuh, pasti sembuh, pasti sembuh, pasti ada obatnya, pasti ada obatnya. Begitu. Ini kan enggak, aduh sakit, sakit, mampus lo ngomong sakit mulu. Jangan dong. Sehat, 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 sehat. Nah sekarang lo cuci dulu otak lo dulu gitu. Ada lagi bos? Terus yang kedua Pak Haji, ini Ya. pengen cepet bangkit lagi gitu Pak Haji ya, dari kehidupan kita tuh Pak Haji, pengen cepet bangkit lagi. Sudah terlalu lama gitu Pak Haji, kira-kira gimana nih Pak Haji nih? Ya lo sholat, sholat tepat waktu, badiah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba lo praktekin dulu. Bangun jam 00, ini bangun jam 00, nggak kuat mandi, ya mandi pakai air panas lah. Nggak punya ini, ya masak lah, usaha lah. Kita ini kebadak apa ya bos? Lenjeh, tau lenjeh bos? Tau lenjeh? Nah, kayak ibarat burung tuh lenjeh bos. Ya udah dipraktekin dulu. Kalau memang nggak bisa mandi air dingin, ya masak lah. Bisa? Bisa Pak Haji. Ya udah, gue mau bangkit, ya lu bangkit dong. Sholat tepat waktu. Dulu kan pada saat lo nggak ada masalah, sholat nggak pernah tepat waktu. Sekarang dengan adanya masalah, alhamdulillah gue sholat tepat waktu. Sebelum ajan udah duduk di masjid. Ini enggak, ajan baru wudhu, si goblok. Sebelum ajan udah duduk di masjid. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran, paksain. Bisa? Salah Pak Haji. Harus bisa. Mumpung muka lo lagi muka berak, praktekin. Tak kalau udah muka lo ganteng udah nggak bisa bos. Bisa? Salah Pak Haji. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Pak Haji, saya Emma dari Bandung. ya. Pingin pencerahannya, saya punya bengkel. Udah berapa lama tuh sepi terus. Tadinya saya punya ruko sendiri, terus saya jual langsung, saya dikontrakin. Nah sekarang bayarnya jadi susah Pak Haji karena bengkel sepi. Sekarang pertanyaannya apa dulu? Pingin rame bengkelnya. Pingin Ya rame udah aja. ibu tinggal praktekin ilmu RDAY. Ibu cebok alat kelamin ibu, Ya. siramin di jalan raya depan bengkelnya. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Balik lagi, rame bengkel saya untung bersih satu hari 10 juta. Alhamdulillah. Kerjain tiap hari selama 99 hari. Kok banyak lama bener? Ya kan gratisan, gak ada maharnya. Ya. Bisa? Ya. Oke. Makasih ya Pak Haji. Boleh. Assalamualaikum. Nanti ambil celana dalam kamu, dilapin ke bengkelnya. Begitu. Ya. Yuk. Bos. Bos apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Ibu Mena dari Cilegon. ya, Ingin pencerahan Pak Haji. ya. Saya gimana ya, pengen hidup saya istiqomah sama suami itu, tapi pengen punya penghasilan gitu Pak Haji. Emang kegiatan sehari-harinya apa? Kalau suami itu sebetulnya makan kerja, cuman sekarang itu udah kayaknya udah gak mampu kerja lah. Ya udah tua bu, mendingan kalau suami-suami yang udah di atas 50 tahun jangan suruh kerja lagi bu, di pensiun
langsung dia dialihin jadi apa? Jadi tumbal. Gitu. Jangan sampai Pak Haji. Hah? Jangan sampai pakai tumbal. Ya jadi Pengennya tumbal maksudnya suami di rumah aja, ibu gaji sebulan 100 juta. Apa kerjanya dia? Kalau dia di rumah, ibu mainin alat kelaminnya pakai tangan kiri ibu, dimainin begitu. Nanti dia suruh ngemot alat kelaminnya ibu atau suruh ngemot nenek-nenek ibu. maksudnya pengen gitu istiqomah tapi punya pegangan gitu untuk penghasilannya gitu Pak Haji. Ya sambil dia nenenin ibu berdoa di ubun-ubunnya suami. Ibu sambil berdoa di ubun-ubunnya suami saya punya penghasilan sebulan 1 miliar. Begitu, tapi gajinya lewat saya, jangan langsung ke suami saya. Karena suami saya kalau megang duit banyak bertingkah. Nah, gitu. Benar, jadi gue keker laki lu bertingkah. Praktekin. Gitu aja kali Pak Haji Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.